Eh, Ketua kelas, tolong pimpin doa kita. Ya, Maulana, boleh dipimpin. ya, primo saja. Kata Ustaz doa di skip. Iya, primo ya, langsung aja. Langsung aja. Lanjut aja. Iya, langsung aja. Baik. Mana Ibu? Dan waktu kita 10 menit, pendek kan. Langsung aja kepada materi. Ya sepanjang itu pula ini bapak-bapak ibu yang lain, ya sekitar itu. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah diapakan absen. Kemudian. Izin tanya Ustaz boleh? Oh iya, tanya silakan. Ustaz punya Mona ada video pengantar. Apa perlu diputar? Pengantar. Video nanti dalam pembelajaran Maulana ada video. Apa perlu diputar? Oh, kalau putar mungkin selintas saja. Jadi seperti Bapak Waktu Fauzi ini selanjutnya. sudah bagus itu. Seperti Pak Fauzi barusan. Jadi kalau apa? Jadi waktu kita karena Bukan minim video sekali nggak kan. cukup waktu, Pak. Dari 45 menit menjadi 10 menit minimal ya. Itu pendek sekali. Mungkin Bapak Maulana bisa saja memperpendeknya nanti kalau ingin tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mengabsen di kelas. Alhamdulillah hadir. Hari ini Ustadz ingin menjelaskan mengenai materi minggu lalu, mengenai kejadian Perang Badar, Perang Uhud, dan Khandaq yang telah kita pelajari. Alhamdulillah hari ini penjelasan kita mengenai kejadian Fatu Mekah. Sebagaimana biasanya, langsung anak-anak Bapak batuk kelompok sebagaimana minggu lalu. Alhamdulillah. Kita lihat video berikut ini. Ada PowerPoint. Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah di Mekah. Namun perjalanannya, ternyata kaum kafir Quraisy berniat menghadang kaum muslimin. Untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah. Setelah Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah, orang Quraisy tidak mempedulikannya. Bahkan Utsman ditahan oleh mereka sebagai jaminan. Tersiar kabar bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Saat itu juga kaum muslimin bersumpah setia berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Sumpah setia tersebut dikenal dengan nama Bai'atul Ridwan. Mendengar sumpah setia kaum muslimin, orang kafir Quraisy sangat ketakutan sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian, pasukan kafir Quraisy mengutus seorang untuk menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Perjanjian damai itu dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah, yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kaum muslimin, yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umrah tahun ini, kecuali pada tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy yang datang melarikan diri kepada Nabi Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Namun jika kaum muslimin yang datang kepada kaum kafir Quraisy tidak dikembalikan. Keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Adapun hikmah dari perjanjian Hudaybiyah, yang pertama, dengan perjanjian ini kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, dengan adanya kesepakatan damai memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah bergaul dengan leluasa. Masa-masa perdamaian ini memberikan kesempatan kepada kaum Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam dan akhirnya banyak di antara mereka memeluk agama Islam. Yang kelima, orang-orang lemah telah masuk Islam
di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya. Itulah sekilas mengenai perjanjian Hudaybiyah. Namun, berikutnya kafir Quraisy ini melakukan suatu kesalahan sehingga perjanjian ini batal karena kaum kafir Quraisy membunuh kaum muslimin sehingga pecahlah kejadian Fatu Mekah. Artinya perjanjian Hudaybiyah telah dicurangi dan perjanjian damai tersebut tidak berlaku lagi. Pada proses ini, Rasulullah tidak bisa masuk kota Mekah dikarenakan mereka melakukan perjanjian. Mereka melakukan tahun depan. Demikianlah video pembelajarannya. Berikutnya, mari kalian diskusikan mengenai perjanjian Hudaybiyah dan pelanggarannya, serta terjadinya kejadian Fatu Mekah. Di kelompok masing-masing sudah Ustadz berikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Alhamdulillah, 10 menit telah berlalu. Mari kita dengar presentasi dari kelompok 1 mengenai kesimpulan video dan pembelajaran hari ini. Terima kasih kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Alhamdulillah sudah dimengerti. Mari kita ambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kelompok 1 coba berikan kesimpulan. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah penjelasan kita dalam materi hari ini telah selesai. Untuk minggu depan kita akan melihat materi mengenai cinta Rasulullah, akhir hayat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat berjumpa di minggu depan. Kepada anak-anak Ustadz sekalian, jangan lupa jaga kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak Maulana belajar pula kepada Pak Fauzi. Pak Fauzi. Ini agak pendek sekali tadi ya, Pak Maulana. Ustadz bilang singkat. Ya, maksudnya 10 menit lah minimal.